Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Aku Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Purin selalu dihubungkan dengan asam urat. Kalau kita berbicara tentang makanan dan asam urat, ujung-ujungnya kita akan bicara tentang purin. Makanan apa saja yang mengandung banyak purin dan harus dihindari, dan makanan apa saja yang mengandung sedikit purin dan boleh dimakan. Di beberapa videoku yang sebelumnya aku sudah bahas tentang makanan yang bagus dan tidak bagus untuk asam urat. Yang menjadi kontroversi di sini adalah kacang dan sayuran hijau. Ada beberapa yang komen kalau makan kacang atau sayuran hijau asam uratnya kumat. Bagi kalian yang punya pengalaman seperti ini, aku anjurkan untuk tidak makan kacang dan sayuran hijau. Tetapi bagi kalian yang tidak makan kacang dan sayuran hijau karena takut terkena asam urat, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Aku akan tunjukkan hasil dari penelitian tentang kandungan purin dari makanan-makanan yang seringkali kita makan sehari-hari. Dan aku harap kalian bisa memutuskan apa yang kalian akan makan dan tidak makan berdasarkan dari data yang akurat. Aku juga berharap informasi ini bisa merubah apa yang kita percayai selama ini tentang kacang dan sayuran hijau. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Aku akan post banyak video yang menarik tentang kesehatan, terutama tentang kesehatan tulang. Sebelum aku membahas secara detail tentang penelitian ini, aku akan jelaskan sedikit tentang purin. Banyak sekali mereka yang komen tentang purin, tetapi mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud purin secara jelas. Purin adalah compound yang terdiri dari dua ring nitrogen. Bentuknya macam-macam, guanin atau adenin yang terdapat pada DNA, bisa juga xanthin atau hypoxanthin. Setelah kita makan, purin ini dimetabolise menjadi uric acid atau asam urat. Penelitian yang diterbitkan tahun 2014 ini berjudul Total Purine and Purine-Based Content of Common Foodstuffs for Facilitating Nutritional Therapy for Gout and Hyperuricemia. Penelitian ini dilakukan di Jepang. Seperti kita tahu, orang Jepang suka sekali makan kacang atau makan makanan yang mengandung kacang, seperti tahu, miso soup, shoyu atau Japanese soy sauce, yuba atau kulit tahu, dan edamame, kacang polong. Kandungan purin dari 100 makanan lebih ini diteliti di sini. Dan makanan ini dibagi menjadi 5 grup menurut seberapa banyak kandungan dari purin di dalam makanan ini. Grup pertama, the very low group, yang mengandung purin kurang dari 50 mg per 100 gram. Grup kedua, the low group, yang mengandung purin antara 50 sampai 100 mg per 100 gram. Yang ketiga, the moderate group, yang mengandung purin antara 100 sampai 200 mg per 100 gram. Yang keempat, the high group, mengandung purin antara 200 sampai 300 mg per 100 gram. Dan yang paling tinggi, yang kelima, the very high group, yang mengandung purin lebih dari 300 mg per 100 gram. Jadi grup 1 dan 2 mengandung purin yang rendah, grup 4 dan 5 mengandung purin yang tinggi. Dari 100 lebih makanan ini, aku akan fokus pada kacang, produk berbasis kacang-kacangan, dan sayur. Inilah yang menjadi kontroversi yang seringkali kita bicarakan selama ini. Banyak orang Indonesia yang percaya bahwa kacang dan sayur-sayuran adalah penyebab dari asam urat. Apakah ini benar? Mari kita selidiki. By the way, kita semua dianjurkan untuk makan makanan mengandung purin tidak lebih dari 400 mg per hari. Bagi kalian yang ingin membaca full text dari artikel ini, saya bagikan linknya di bawah ini. Kalian bisa klik. Dari 5 kacang yang diteliti, termasuk almond, peanut,
dan kacang hijau semua tergolong grup 1 dan 2, yang artinya kandungan purinnya rendah. Semua kacang yang diteliti di sini termasuk dalam golongan makanan yang mengandung purin yang rendah. Dari 10 produk yang mengandung soya bean atau kacang kedelai, 7 termasuk dalam grup 1 dan 2, artinya purinnya rendah. Ada 2 produk, yaitu fermented soya bean dan soya bean kering atau dried soya bean, yang termasuk dalam grup 3 menengah. Hanya 1 produk, yaitu freeze dried tofu atau tahu kering beku, yang termasuk di grup 4 dengan kandungan purin tinggi. Ya, makanan kering cenderung mengandung purin yang tinggi karena airnya sudah diambil, jadi it's very concentrated. Dengan bukti yang kuat seperti ini, apakah kalian tetap percaya bahwa kacang adalah penyebab dari asam urat? Sekali lagi, aku tidak ingin mempengaruhi mereka yang punya kepercayaan yang kuat bahwa kacang adalah penyebab dari asam urat. Tapi aku ingin menjelaskan ke mereka yang masih ragu-ragu atau takut makan kacang karena takut terkena asam urat. Jadi kesimpulannya, kacang itu mengandung purin yang rendah dan tidak menyebabkan asam urat. Berikutnya aku akan bahas tentang sayur. Di dalam penelitian ini ada 38 macam sayur yang diteliti. 38 sayur itu apa aja? Yang pengen tahu bisa klik di link di bawah ini. Dari 38 sayur ini, 35 sayur tergolong dalam grup 1 dan 2, artinya mengandung purin yang rendah. Brokoli sprout dan bayam daun muda tergolong mengandung purin menengah. Hanya 1, parsley, yang tergolong di grup 4 yang mengandung purin tinggi. Sekali lagi, aku hanya ingin meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu atau takut makan sayuran karena takut terkena asam urat. Sebagian besar dari sayur-sayuran mengandung purin yang rendah dan bukan penyebab dari asam urat. Kalian bisa simpulkan sendiri dan bisa mengambil keputusan yang bijaksana tentang apa yang kalian akan makan dan tidak makan berdasarkan dari data yang akurat. Aku rasa sayang sekali kalau kalian tidak makan sayur atau kacang karena takut terkena asam urat. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.